Assalamualaikum teman-teman cerita Untungs. Bagaimana kalau ada ustadz seperti artis K-pop? Pasti makin semangat ya ukti yang ikut kajian. Nah, kali ini ada Ustadz Denny Slim. Beliau adalah ustadz yang aktif dalam kegiatan dakwah safari di berbagai pelosok kota. Ustadz Denny Slim dulunya seorang pengusaha di Thailand dan memutuskan untuk hijrah ke Indonesia. Masa lalunya sebagai pemain kasino hingga menjadi pendakwah menjadikan inspirasi bagi teman-teman yang berproses dalam hijrah. Kan waktu aja di bandar kerjasamanya sama orang Hong Kong. Saya pegang yang se-Indonesianya, yang untuk urusan Indonya. Dia pegang yang Hong Kong, yang Indonya sih sudah selesai. Nggak tahu dia ngajak kerja sama orang Indo lagi atau enggak ya. Cuman terakhir memang yang buat pasar Cinanya masih ada. Penasaran kan bagaimana cerita liku kehidupan Ustadz Denny Slim hingga menjadi pendakwah? Yuk saksikan hanya di Cerita Untungs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, untuk para pengguna TikTok pasti tahu yang saya maksud. Apalagi udah lihat thumbnail kita ya. Di sini ada seorang ustaz muda yang tentunya juga disangkain opa-opa. Sebelum kita ngobrol, kita ketemu dulu sama beliau. Sawadikap. Sawadikap, Sabedi maiครับ Aduh, assalamualaikum. Ustaz Denny Slim, masya Allah. Akhirnya ketemu langsung. Alhamdulillah. Kita udah follow lama. Saya pikir dari ini ustadz atau bukan? Atau mu'alaf? Macam-macam pokoknya, macam-macam tuh. Atau apa ya? Udah lama tuh. Kita kalau nggak pertengahan tahun lalu, kemudian kalau nggak salah tim kita sempat ngehubungin ya, akhir tahun ya. Kalau kadarullah baru ketemu sekarang. Nah, langsung kita tanya nih. Mungkin juga banyak teman-teman yang ngerasa ingin bertanya langsung, gitu. Siap, Manggilnya Ustadz Denny apa Koh? Koko aja lah atau nama. Koh. Iya. Koh. G. G. Banyak yang nanya, banyak yang berpendapat bahwa antum tuh mualaf. Iya. Mualaf bukan? Bukan. Karena yang mualaf ayah duluan. Ayah mualaf? Iya, oh, karena nikah sama ibu. Ibu gitu. sudah muslim. Sekarang udah maksudnya muslim juga kan? Sekarang keluarga muslim ya, tapi memang ya waktu itu karena nikah aja, jadi ya belum jalani syariat. Udah gitu tinggal di rumah nenek dulu sekitar 2 tahunan. Beliau Buddha, ada meja abu di rumah buat sembahyang. Setelah bahkan mereka misah pun, orang tua udah misah rumah sendiri, sempat lama tinggal sama nenek, makan babi, TK sampai SMA sekolah Katolik. Di Thailandnya juga jadi bandar judi, jadi ya memang telat banget belajar Islamnya. Pulang dari Thailand baru belajar Islam ngedalemin 2017. Oh jadi atau sampai makan babi? Doyan. Rasanya gimana? Jadi itu yang dibahas. Oke. Jadi sebenarnya kalau ini berarti keturunan Tionghoa berarti ya? Iya, darahnya Tionghoa. Kakak adek? Ada 3. Saya anak pertama dari 4 bersaudara. Masih ada 2 adik laki, 1 adik perempuan bungsu. Oh begitu. Nah dulu berarti memang ibaratnya pengetahuan agamanya dulu belum terlalu ini ya. Ibaratnya kemudian sampai akhirnya sempat mencelat ke Thailand. Gitu. Kalau Bapak ininya apa? Karirnya apa? Waktu dulu sama sih bandar judi juga. Bapak bandar judi? Tapi udah berhenti. Kalau sekarang toko ikan asin, grosir. Toko ikan asin. Iya, ikan asin. Enggak, judi yang gimana? Judi yang di tempat kayak kasino gitu atau? Yang siapa yang bokap apa yang? Yang bokap dulu. Yang kasino yang ada fisiknya. Datang nukerin uang cash pakai chip, nanti main meja bakarat, ada mesin jackpot juga. Yang gitu-gitu. Oh jadi memang dari kecil udah familiar sama dunia judi. Udah kenal, besar, makan, pakaian semua dari situ. Itu. Itu waktu di Indonesia. Nah, terus ceritanya gimana sampai ke Thailand? Ya gerbang kenal Allah kan ada 2 ya. 1 dari gerbang syukur, 2 dari gerbang tobat. Nah, gerbang syukur orang biasa suka kebablasan, dan waktu itu Allah kasih sayang kepada papi dengan cara ya dibikin tutup lah usaha judinya. Ganti kapolri juga. Udah gitu pernah berazam kalau ada anak perempuan yang bungsu lahir pengen berhenti. Jadi memang sudah ditutup semua, tapi yang memang karena modalnya dari yang tidak halal ya. Jadi habis-habisan semua sampai di titik yang dirintis habis-habis. Iya, duit miliaran dan mobil berapa banyak semuanya habis-habisan sampai tak ada sisa. Uang sekolah nunggak 8 bulan. Sampai ya istilahnya nggak ada sanggup untuk beli apapun.
nabung dulu uang jajan 1.000, kekumpul 21.000, dipinjem ya kita beli beras makan sama-sama sampai titik itu. Dan izinnya bukan berarti kedua orang tua ini sebagai yang tidak baik, justru menunjukkan betapa baiknya mereka tetap bertahan demi kami. Tapi ya kepahitan ekonomi itu awalnya ketika papi bangkrut, ninggalin banyak utang, beliau juga sakit. Dan anak pertama dari 4 bersaudara kan pengen bantu, sampai momennya salah satunya ketika masalah ekonomi kan biasa bertengkar ya. Tengah malam kayaknya habis bertengkar karena tengah malam dibangunin, matanya berkaca-kaca dua-duanya. Dikasihlah selembar kertas, surat apa ini? Udah buka aja. Begitu dibuka ternyata rincian hutang-hutangnya beliau. Yang mereka berkata, kalau suatu saat Koko jadi orang, tolong dilunasi semua ya. Kami udah nggak sanggup. Itu dari titik punya miliaran sampai malah minus. Dan itu akhirnya dibaca. Jumlah di nominal yang di kertas itu 59.750.000. Itu di zaman bensin seliter masih 1.500. Dan itu baru ke 1 orang. Belum ke yang lain. Berapa orang? Nggak kehitung berapa ininya yang disebutkan. Dan yang ngelihat yang itu aja. Jadi ketika teman-teman lagi bisa asik-asiknya main, nah ini kudu mikirin gimana caranya pengen bantu mereka, tapi belum sanggup ya, mas sehari uang jajan cuma 5.000 perak. Jadi ya mulai dari situ, pertama mulai. Tahun berapa tuh? Itu akhirnya sekitaran SMA. 2000 awal 2009-an ya, 2009-an sampai akhirnya masih sempat kuliah alhamdulillah. Dan tapi masalah itu belum selesai itu. Dan akhirnya ada tawaran yang di Thailand untuk kerja di sana, yang memang kan gede ya. Jujur ya karena lemahnya iman, akhirnya terima tawaran di sana. Dan ya memang malah keterusan kebablasan. Awalnya 2 tahun kan kerja doang, terima gaji, komisi, cuma sebulan 20 jutaan bersih. Di tahun 2009? Itu nggak udah di 2014 ya? Udah di 2014 ya, karena ada jeda tuh. Belum, 2009 mau gede itu 20 tahun. Dan uang apartemen beda lagi dikasih, uang makan dikasih beda lagi, pokoknya utuh. Pulang pergi Indo Thailand setahun 3 kali juga dikasih. Tapi akhirnya setelah 2 tahun berhenti karena pengen buka kasino sendiri. Dibuka. Tambah jauh. Sebentar, di Thailand itu judi juga bisnisnya? Judi, tapi online, bukan yang judi online. Ya. Tipenya kayak yang sekarang banyak ini bukan? Iya, yang orang pada main slot di handphone. Oh, slot ya. Iya, atau ya yang kayak SBO, IBC yang judi bola itu juga ada, kami punya semua lengkap. Oh, jadi itu operatornya jadi? Ya, dulu jadi IT-nya. IT-nya lah? IT ngurusin sistem semua itu untuk supaya menang kalah, jaringan semua diurusin. Itu kan semua digital, semua ada aplikasinya. Nah itu semua udah dikuasain sampai akhirnya pendapatan kalau dipikir-pikir kan 20 juta lebih itu kan waktu itu kerja itu kan? Iya, gaji pokok itu mah. Gaji pokok. Jadi kalau misalnya maksimum pendapatan termasuk bonus bisa sampai berapa pernah paling tinggi? Termasuk kalau lagi masih kerja ya masih paling di 80 jutaan. Loh, tapi umur waktu itu masih 23, 24 kan. Kalau yang pas udah jadi bandar yang tambah gede, ratusan juta sebulan. Sebulan? Umur 25. Umur 25 dapat ratusan juta sebulan. Pendapatan rutin gitu ya. Nah, saya rasa mungkin yang pendapatan segitu sekarang juga ada nih. Ya, yang lagi musik ngejalanin ini juga ada kan gitu kan. Ada. Nah, waktu dapat pendapatan itu kemudian memutuskan untuk pulang ke Indonesia gara-gara kepengen buka judi online sendiri. Berarti udah nguasain sistem dan operasinya. Udah ngerti sih memang. Udah ngerti gitu ya. Oke. Sekarang kalau misalnya untuk kita sedikit buka ya. Sebenarnya kemungkinan menang untuk main judi itu berapa persen? Dari 10 orang yang main, 8 kalah, 2 menang. Tapi sifat buruknya manusia itu mereka pasti ngerasa aku pasti si 2 orang tersebut gitu. Dan nggak ada sih cara untuk menang. Yang menang di dalam judi itu caranya cuma 2, 1 dikasih sama bandarnya, 2 jadi bandar. Gitu doang. Jadi kalau jadi player ngarep-ngarep menang nggak ada yang jago ngitung, udah diperkirakan, udah diprediksi, nggak ada lagi. Kan bayangannya mereka ini adalah kalau bermain judi itu kayak misalnya keberuntungan ya. Iya. Jadi seolah-olah sistemnya nggak ada yang ngatur. Soalnya kayak dado dilempar. Lah ini lagi hoki apa enggak nih keluar gitu kan begitu kan tipenya. Padahal kalau apalagi kalau digital udah pasti diatur banget kan gitu kan. Jadi siapa yang menang siapa yang enggak tuh kan gampang banget ngaturnya gitu apalagi digital. Cuma ya perasaan siapa tahu gue yang menang kan gitu kan. Iya.
Jadi sebenarnya bisnis Juni itu udah pasti nguntungin yang si operator ya Pasti pasti. ngomongin bandar Bandar ya? penghasil uang tercepat lah itu. Nah pulang itu tahun 2017. 2017 Maret. Pulang. Padahal nggak ada masalah di sana sebenarnya. Oh, ada masih running, masih jadi mesin duit itu di sana. Maksudnya sampai sekarang masih ada tuh. Masih cuman divisi Indonya. Waktu itu kan waktu aja di bandar kerjasamanya sama orang Hong Kong. Saya pegang yang se-Indonesianya, yang untuk urusan Indonya. Dia pegang yang Hong Kong. Yang Indonya sih sudah selesai. Nggak tahu dia ngajak kerja sama orang Indo lagi atau enggak ya. Cuman terakhir memang yang buat pasar Cinanya masih ada. Cina sama Hong gitu. Kong. Jadi ke Jakarta pengen bikin sendiri gitu ya. Nah, kenapa pas sampai di Jakarta nggak dilanjut? Enggak, itu di sana semua di Thailand itu. Nggak, kan semua, pulang ke Indonesia pulang, kan karena kepengen punya sendiri kan? Oh, kalau di sana 2 tahun akhirnya punya sendiri, sampai punya sendirinya pun di Thailand. Sampai punya sendiri di Thailand? Iya, di Thailand, bukan di Indo. Di Indo, kenapa kami di sana? Karena di Indo mah dikejar-kejar. Kantor bisa, kita nyewa apartemen nih. Besok ada info bakal digerebek, mesti pindah lagi ke hotel lain atau apartemen lain. Hari ini di Jakarta, besok bisa di Bandung, besoknya lagi bisa di Bali. Capek. Kenapa di sana? Karena di sana udah dari Bangkok mendarat ke Bangkok 3 jam lagi ke arah timur itu ada perbatasan Thailand sama Kamboja. Sudah di luar Thailand tapi belum masuk Kamboja, itu nggak ada hukum di situ, daerah abu-abu. Di sana semua tukang ojek jualan narkoba, di sana tempat hiburan cuma diskotik sama kasino, nggak ada hukum di sana. Jadi di wilayah Texas tanpa hukum di situ. iya. Dan saking bejatnya di sana, orang dikasih duit 100 baht, 40.000 rupiah, suruh bunuh orang mau di sana. Hah? Biasa aja di sana. Karena nggak bakal ditangkap ya? Nggak ada hukum soalnya. Ya ampun, ngeri banget. Tapi ada pemimpin daerah? Ada apanya? Pemimpin daerah? Ada sih, polisi-polisi lokal yang jadi jagoan, jadi preman, tapi gitu langsung. Aduh. Ya. Nah, kemudian ketika itu udah bagus, itu sempet berapa tuh dapatnya kalau punya sendiri? Ratusan ya, belum nyampe miliaran sih kalau waktu itu, karena nggak diterusin kan. Ya di 600 jutaan omset lah. Masya Allah, sebesar itu kemudian kenapa ditinggal? Dikira itu semua bikin happy, tapi setelah udah punya semua nggak bikin bahagia, nggak bikin tenang. Dan memang satu juga udah lunas tuh, memang utang-utang itu akhirnya lunas juga sih walaupun pakai duit haram. Ya. Utang yang bokap-nyokap. Yang orang tua. Tapi ya sederhananya ketika misalkan Ustadz Felix bercerita mencari tentang keutamaan, kita juga nyari itu ya, tentang dari mana kita berasal, untuk apa diciptakan, dan selamat yang akan kemana, iya. Tapi sederhananya waktu itu mah pengen tenang, pengen bahagia. Gimana sih caranya pengen senang? Waktu punya duit banyak tapi nggak tenang? Enggak, aneh ya. Kadang tidur cuma 3 jam, nggak bisa lebih lama. Apanya yang bikin nggak tenang biasanya? Rasanya kayak gini, udah makan kenyang banget, terus masih ada yang ngasih nasi kotak lagi. Bete nggak? Males kan, biasa aja. Garing gitu. All you can eat. Setelah makan 1 jam, perut udah penuh, masih semangat nggak lihat tuh daging? Blenek gitu. Iya, udah nggak ini lagi. Dan dunia tuh emang gitu ternyata. Ketika ya dapat transferan, suka ada notifnya kan, 80 juta masuk, udah kayak gitu. Kok garing amat ya. Jadi ya sampai akhirnya mikir, kalau memang untuk ini saya diciptakan, kok setelah punya ini semua nggak bahagia? Insyaallah. Jadi ngelihat yang akhirnya udah di situ, bos-bos kami yang dulu lebih awal, yang penghasilan per bulan bersih 8 miliar sebulan, dugemnya sebulan bisa 1,2 M, dan rutin ya obat-obatan mereka di sana dan lain-lain. Tapi tiap kali turun dari mobil lempar jininya, selalu bilang, aduh gue stres, menderita. Dan dia dengan penghasilan sebesar itu untuk bisa tidur harus pakai obat tidur. Kalau nggak bisa sama sekali. Iya. Sedangkan kita mah dilemparin bantal juga, ketiduran. Ada juga yang ya salah satu ya orang inilah apa namanya, orang dengan penghasilan besar gitu, ada yang harus setiap pagi dia harus lari, terapi kesehatannya dia harus lari pagi tanpa baju atasan untuk nggak bisa kena matahari, lari-lari, terus nggak bisa makan garam berlebih, harus makan gula berlebih. Hidupnya prihatin biar tetap, padahal dia dapat duitnya banyak, tapi kayak dinistain gitu, harus apa namanya ngelakuin itu, kemudian makan juga nggak lezat gitu kan, segala macam. Jadi kalau misalnya kita udah makan banyak kemudian dikasih lagi daging gitu kan, nggak ada perasaan nafsu lagi kan gitu. Beda sama kita misalnya lagi puasa nih. Iya. Padahal dikasih teh manis tuh rasanya nikmat banget. Iya. Ini udah nggak ada rasa apa sih, dapat duit lagi, udah biasa aja gitu. Udah nyampe di titik itu waktu itu. Sehingga udah gitu
itu mah mending lah, belum terlalu stres sampai depresi. Yang ngajakin kami awal-awal itu nyampe depresi, bergantung sama obat tidur untuk bisa tidur. Sedangkan di Indo ada kayak tetangga kami gitu ya, rumah kecil tidak lebih besar dari ruangan ini, tapi anak 6, penghasilan 1,5 juta, cukup. Anak-anaknya bisa sekolah pada ngapalin Quran ternyata. Si bos itu kemana-mana harus bawa pistol dan dijaga bodyguard, rumah tinggi, ada CCTV, tapi selalu parno, ketakutan. Sedangkan orang yang sederhana itu yang di Bogor, tetangga kadang tidur rumah juga pintunya kebuka, ayam tetangga masuk berak di dalam juga tenang aja gitu tidur. Ternyata setelah dilihat memang bedanya, oh yang satu ingat Allah, yang satu nggak ingat Allah. Ya, dicabut kenikmatan tidur itu. Iya, ternyata penderitaan manusia yang paling awal itu ketika kita melanggar Al-Baqarah 156 itu loh, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita milik Allah dan akan kembali kepadanya. Punya Allah kan semuanya. Jangankan harta dan jabatan, ini tangan kata Allah harus lepas duluan, pulang duluan. Saya pakai baju Iron Man pun pasti lepas, entah gimana ceritanya. Diri kita sendiri aja bukan punya kita. Kenapa manusia menderita? Ngerasa punya, ngerasa memiliki podcastku, rumahku, bisnisku, jabatanku. Enggak bro, seolah dari sendiri gitu ya? Seolah titipan. Kalau mobilnya hilang, sedih nggak? Enggak lah, udah digantiin. Umumnya orang sedih katanya. Tapi kalau ternyata ada orang lain deh, namanya misalkan Pak Agus di Desa Seragen RT 3 RW 5 mobilnya hilang, dia nggak sedih. Kenapa? Bukan punya saya. Ya. Iya. Jadi ketika kita ngaku-ngaku itu semua punya kita, ya selamat menderita. Maka ternyata cara Islam merubah manusia itu sih yang keren. Karena dulu pernah nyari di Katolik seperti apa, di gereja seperti apa, di wihara seperti apa. Mereka yang ngajarin berbuat baik, tapi berbuat baiknya tuh karena apa dulu? Ada yang karena nggak diganggu, ada yang supaya nanti kalau ada masalah dia nolongin kita. Di Islam, makin kita nurut sama Allah, makin digeprek masalah. Ada orang hijrah, tobat kok makin tambah besar masalahnya. Malah dibully, malah dimusuhin. Gitu. Bahkan di ayat-ayat kayak Al-Baqarah 155, Al-Baqarah 214, mereka sampai nanya, mata Nasrullah, kapan pertolongan Allah? Kita udah segini habis-habisannya loh untuk Allah. Bahkan kata Allah di Al-Ankabut 2 Al-Ankabut ayat 2-nya, ahasiban sa'id surqa ayaqulu wa hum la yuftanun. Jangan kalian ngaku udah beriman terus nggak diuji gitu. Ya. Jadi kayak ternyata cara bahagia itu justru dengan kita lepas dari, itulah Islam kan, dari kata aslama yuslimu, berserah, ngelepas di hati lu tuh nggak ada apa-apa lagi sama sekali, tinggal Allah doang. Jadi justru cara bahagia itu bukan dengan ngejar itu semua, tapi melepaskan itu semua, baru bisa pas bahagia. Makanya contohnya di Quran Firaun kan, istri soleha, raja, punya segalanya, berkuasa, kaya, tajir melintir, hidup 400 tahunan, nggak pernah sakit, demam, batuk pun seumur hidup nggak pernah, malah hina, nggak bahagia. Masa nggak kepikiran sih kenapa Allah ngasih contohnya Firaun gitu, bukan yang lain gitu. Sedangkan Michael Jackson udah terkenal bunuh diri, sedangkan yang udah punya jabatan masih korupsi, sedangkan yang udah pada jadi artis K-pop juga pada pengen mati, sedangkan yang udah pada punya pasangan tampan cantik rupawan masih kawin cerai. Jadi karena Allah tahu cara membahagiakan manusia paling tepat adalah dengan lepasin itu semua, dengan sengaja. Ketika kamu pengen bener nih, pengen happy, pengen bahagia, sok digempur masalah sampai akhirnya, udah mati rasa, hilang semua juga. Selama ini juga ketipu abis-abisan, gue masih tampak gemuk juga kok misalkan. Jadi akhirnya ya ketika pantesan ketika ada orang yang punya itu semua masih stres, sedangkan orang yang udah lepasin itu semua, para nabi, orang soleh terdahulu misal, lebih soleh iya, pahala banyak, dosa sedikit bahkan terampuni, tapi masalah lebih berat, tapi tetap berbuat baik kepada orang lain dan bahagia. Nah, combo bisa kan? Kayak gitu sih. Dikasih masalah malah bahagia gitu kan, unik ya. Iya. Gitu. Nah di sisi lain dikasih kenikmatan, malah susah hidupnya kan gitu. Maksudnya berarti kan, hidup kurang apa gitu. Tapi hidup kayak susah. Berarti definisi nikmat sama musibahnya yang kudu diganti. Benar. Bagi kita nikmat itu kan ketika keinginan terkabul ya, pengen punya rumah dapat rumah dan sebagainya. Ya nikmat ternyata adalah apapun yang membuat kita tambah dekat sama Allah. Waduh. Kalaupun itu meski motor hilang tapi gara-gara itu tambah banyak sujudnya, nikmat itu. Nikmat berarti. Nikmat. Berarti sebenarnya konsep hitungan manusia sedikit belum tentu kurang, banyak belum tentu cukup gini. Itu yang penting berkahnya ya. Masya Allah. Hati kita sempit soalnya. Lah ketika sampai ke Jakarta dulu ketemunya apa? Kan nemu di mana duluan itu?
sampai dapat begini gitu? Apa? Ada Banyak tragedi apa? pelajaran. Ada kejadian apa gitu? Di situ ketika ngelihat orang-orang diri udah Atau mulai gini, bahagia. memutuskan pulang dulu deh. Oh iya, ketika udah di sana, pokoknya sadar ini nggak mungkin selamanya. Karena ketika ngobrol sama semua yang udah jadi kaya raya gara-gara judi di sana, ketika ditanya lu mau sampai mati hidup kayak gini, nggak ada yang mau sih. Mereka impian umum mereka ya, gue pengen mati Pensiun. di kasur hangat, dikelilingi anak cucu. Damai aja di rumah sederhana, enggak tanpa kemewahan, tanpa sedangkan mereka ngomong gitu sambil dikelilingi mohon maaf seksi dancer, di meja table udah kokain udah rapi bergaris-garis, minuman keras lain-lain, tapi mereka mikirin itu. Dan ada momen seru ya, sebahagia kayaknya, tenang hati ngelihat anak-anak kecil lari. Cuman kayaknya masa iya yang jadi ibu dari anak-anak gue yang lagi pada nari telanjang kayak gitu. Jadi mereka sendiri udah tahu Mikir ya. nggak pengen selamanya kayak gitu. Dan ketika ngelihat sekeliling nggak ada yang happy ending. Mereka semua sebesar apapun usaha judinya sudah diperhitungkan sedetil apapun, tetap mentok. Kayak ada yang punya kayak mentok sama aturan ya yang punya dunia itulah ya Allah akhirnya. Iya, benar Sehingga juga akhirnya ya. oke ya, akhirnya ya udahlah. Ini pokoknya kudu mesti berhenti. Cuman kenapa masih banyak yang kayak gitu? Nggak semua punya nyali untuk berani pulang kan. Dulu akhirnya berani pulang, walaupun sama nggak berani. Mau mulai dari mana? Di Indo, di Bogor untuk mulai kayak mau ngelamar kerja. Apa yang ditulis di CV? Antan bandar judi, ditewak yang ada, ditangkap. Satu ketika lagi pada yang lain masih main, aku tuh udah kalah judi. Lagi main iseng doang sih ya, main 6 juta aja. Udah gitu setelah bete nungguin sambil yang lain ya, lihat aja deh handphone. Lihat apa ya? Lihat ini deh, kajian AA Gim. Dulu waktu SD, SMP banyak tuh beliau di TV. Jadi ya Kok kaget? Gak maksudnya gini. Ketertarikan sama kajian kan pasti ada sesuatu trigger karena sebelumnya. galau, gelisah. Karena galau. oke. Sedangkan dari dulu ya kita tahu AA seperti apa ya. Dengerin Kolbu, beliau kolbu, tuh kok lebih kolbu. adem ya. Padahal masalah belum beres tapi dengerin beliau aja udah enak. Ya udahlah. Karena udah pernah nyoba, mohon maaf, udah nyoba ke minum, walaupun narkoba nggak nyentuh ya. Udah nyoba ke healing, jalan-jalan segala macem, nggak hilang gitu Tapi gelisahnya. kalau iseng kan bisa ya nonton film, lihat musik. Ini pilih nonton kajian. Udah bosan film. Udah semua. Udah semua. Nggak dapat di sana ketenangan nggak dapat. Enggak. Ketika lihatnya sampai di satu nasihat beliau bilang kayak gini. Kalau kita takut, karena itu lagi nggak berani keluar dari situ kan karena masalah rezeki ya. Bilang kayak gini. Berarti kita kalah dong sama janin. Gimana maksudnya? Nah, janin kan di dalam perut ibu kita udah perlu rezeki dalam bentuk nutrisi. Tapi orang tua ibu makan jengkol, kayak pete, kayak sate berikut tusukan dan piringnya sekalipun, kalau dimakan Allah atur melalui metabolisme tubuh, masuk melalui ari-ari plasenta ya. Akhirnya si bayi tumbuh besar. Pertanyaannya, itu janin yang nyariin rezeki atau rezeki ngedatengin si janin? Rezeki yang datangin janin. Iya, padahal si janin belum bisa kerja, ngomong, minta, sujud dan lain-lain. Kamu manusia udah gede, bisa sholat, sujud kepada Tuhanmu, minta kerja, masih segitu ragunya sama Allah. Kayak digampar ngedengar itu tuh. Sedangkan kita nggak suka dipanggil kayak hewan kan? Kenapa? Karena kita ngerasa lebih mulia dari hewan. Kenapa lebih mulia dari hewan? Karena ngakunya punya akal. Terus dengan pernyataan itu seolah-olah selama ini sedang menghinakan akal ini dengan iya juga ya. Akal saya kemana sampai nggak ngeh bahwa Allah tuh sebegitu ngaturinnya. Langsung ditutup videonya, buka aplikasi buat beli tiket pulang saat itu juga. Nah, itu kemudian ditutup aplikasinya, beli tiket balik. Sendiri apa? Sendiri. Oke. Sendiri. Terus bilang apa sama orang-orang? Gue udahan bro, udah nggak, hati gue udah nggak di sini lagi. Lu terusin lu nggak apa-apa. Itu kemudian tapi bawa tabungan udah banyak. Iya sih, masih pulang bawa duit ratusan juta. Kebanyakan orang berhenti dari situ tuh gara-gara kepaksa. Ada yang bangkrut atau ditipu orang, atau mohon maaf bahkan ada yang udah kena penyakit kelamin, ada yang udah ditinggalin anak istri gitu. Tapi emang jujur waktu itu pulang masih bawa duit banyak. Tapi Betul rencana pengen modal kerja apa? iya, tapi ya datanglah para penolong Allah. Ya karena Allah tahu diri ini begitu lemah, nggak sanggup ngebuang semua duit haram tersebut. Ya akhirnya Allah kirim para penolong. Caranya? Yaitu para penipu, sehingga akhirnya itu ya Masya mulai Allah. habis dari nol. Dan perlu waktu bertahun-tahun untuk menyadari bahwa itu adalah pertolongan. Allah nggak izinin sisa uang haram itu masuk ke dalam perut. Masya Allah. Mirip nih. Jadi apa tuh? Dulu
dulu sempat ada, ya selama ada beberapa tahun, selama itu pekerjaan di kantor ada akad yang kita nih kayaknya abu-abu gitu ya. Tapi kemudian ada beberapa hal kita ditipu, gitu kan. Ditipu sama klien, uang prestasi, diambil ada yang kerjaan nggak dibayar, nominal lumayan banyak. Sampai sekarang belum bisa diambil. Ada yang udah masuk penjara kan. Sampai sekarang akses nggak bisa kita, kayaknya nggak mungkin kita ambil. Tapi dari situ kita mikir, jangan-jangan Allah emang nggak mau kita nikmatin ini uang. Iya. Gitu kan? Iya, kata kita suruh mulai lagi dari awal kan gitu kan? Iya. Karena benar juga kita pikir, iya jangan-jangan itu lagi kemana. Jadi nggak Pertolongan. dulu ketika gitu stres. Musibah besar. Wah, kita emosi segala macam. Pas kita mulai belajar, jangan-jangan itu saking sayangnya diakses untuk kesana diputus gitu. Pertolongan. Kontrak dulunya itu dihilangin gitu. Kita untuk nggak usah ngambil itu. Iya. Datanglah penolong Allah dengan cara apa? Ditipu, dikerjain, diambil segala macam. Itu duit habis juga. Habis. Sampai mulai dari nol lagi, mulai dari sempat jadi kurir JNT, panas-panasan, ngangkutin barang, sama istri jualan kaos kaki di pinggir jalan. Udah di nikah waktu CFD. itu? Hah? Udah nikah? Pas balik udah nikah? Belum nikah. Ketemu istri waktu akhirnya nyanterin di Darut Tauhid. Nah, ketika balik kemudian ditipu, ya kan? Prosesnya bagaimana kok sampai ke Darut Tauhid? Waktu itu ya udah mulai ngaji dulu di Bogor, banyak guru-guru yang Masya Allah semoga diri ini bisa jadi pahala jariah bagi mereka. Tapi ngerasa kayak pengen yang benar-benar suasana, benar-benar full ilmu gitu ya. Nah, waktu itu ada program yang diadakan dari Tauhid namanya program Kadar Dakwah, full beasiswa gratis tapi kudu dites segala macam. Ya udah, begitu nyoba daftar, datang ke sana, tes fikih, tes bacaan Quran, tes hafalan Quran, dan bahkan ada tes fisik, lari keliling lapangan UPI dan lain-lain. Alhamdulillah kepilih dari sekian banyak, gratis, mukim. Itu programnya sekitar setahunan kurang, sisa setahun terakhirnya khidmat dikirim ke cabang-cabang Darut Tauhid seluruh Indonesia. Kebagiannya waktu itu Surabaya, Jambi, Padang. Berapa orang pencari waktu itu? Yang daftar banyak karena itu dipostingnya di IG-nya AA. Jadi yang daftar banyak banget, tapi yang sampai lulus bertahan tinggal 12 orang. Salah satunya? Iya. Tahun? Itu di 2019. 19 ya, sebelum pandemi ya? Sebelum pandemi. Nah, terus akhirnya apa yang didapatkan sampai akhirnya tambah yakin gitu? Berada di jalan dakwah ini kan sebuah proses yang bisa dibilang jauh bumi sama langit sama kehidupan sebelum itu. Sebetulnya mah ngerasa punya utang ya sama Allah. Dalam artian gini, kalau kita ngelihat ada orang yang dia sehari cuma 5 waktu doang, tanpa duha, tanpa tahajud, tanpa berdakwah, bismillah mereka mah bisa ke surga. Kenapa? Karena dia pasti nggak punya dosa sebanyak saya. Maka ketika kata Allah kan surat 35 ayat 45 ya, yang kalau kita artikan langsung ke artinya, kalau sekiranya dosa manusia itu kontan dibalas detik itu juga, maka tidak tersisa satu makhluk bernyawa pun di muka bumi ini. Berarti yang lagi ngomong ini juga punya segudang dosa yang layak Allah matiin detik itu juga, kok masih hidup. Ketika udah masih hidup, ngelihat orang, ya Allah mereka kok nggak mau dakwah, kok Dennis kamu kenapa nggak mau nambah amalan lain? Kalau orang mereka nggak punya dosa sebanyak saya, bisa ke surga. Tapi kalau diri ini udah Allah kasih kesempatan, cuman ibadahnya standar 5 waktu doang, tanpa ditambah ngafalin, tanpa ditambah dakwah, tanpa ditambah amalan-amalan lain, ngerasa nggak tahu diri aja di sisi Allah. Ya Masya Allah. Nah, kita tetap kayak investasi kurang gitu ya soalnya. Iya, ngerasa utangnya masih banyak karena nggak pernah dapat email atau notifikasi selamat dosa Anda yang kemarin udah diampuni, udah nggak ada ya. Karena walaupun tobat kan udah tobat kayaknya. Nggak bisa, nggak tahu. Dosa hitungannya pasti. Amal belum tentu kan. Iya, kabar buruknya ketika kita berbuat dosa pasti jadi maksiat, jadi dosa. Ketika kita beramal soleh belum tentu keterima jadi amal soleh. Kadang-kadang soalnya kita berbuat dosa tuh ikhlas. Kalau beramal kadang-kadang bingung kita. Karena Nabi Adam diusir dari surga gara-gara satu dosa. Kita pengen masuk ke surga tapi dosanya apa cuma satu. Ya aduh itu dia. Waduh teman-teman, makanya ya ibaratnya ya. Selalu berbuat baik karena kita ngerasa kita nggak tahu dari yang mana ya. Nggak tahu yang. Kita kadang-kadang siapa tuh udah ngerasa udah dakwah kemana aja gitu, misalnya ustadz besar gitu udah kemana-mana. Siapa tahu malah ketika waktu ngasih makan nggak sebanding gitu sama itu. Karena ada salah satu video bikin, karena suka ada yang nanya berapa tarif undang kok Dennis, jadi bikin video sengaja di TikTok gratis.
Imam Malik bin Anas pernah diundang oleh Amirul Mukminin, kalau zaman kita mah diundang presiden, telat 3 jam, berjam-jam. Ditanya kenapa telat, jalan kaki. Kenapa jalan kaki, kan ada kuda. Beliau bilang kayak gini, siapa saya? Saya cuman Malik bin Anas. Layakkah diri ini menginjakan kaki di tanahnya Nabi dengan kaki kuda? Padahal makam Nabi nggak di situ, nggak jauh. Tapi beliau ngerasa, saya cuman Malik bin Anas, masa harus jalan di kota Nabawi, di kota Madinah harus pakai kuda? Ngerasa nggak pantas lah. Sedangkan kalau misalkan punten, ngakunya Ustadz, tapi narif, tapi dijemputnya minimal harus pakai Innova, harus naonan. Kita udah seperti Imam Malik bin Anas belum? Sehingga sengaja tuh bikin kayak gitu, sehingga kalau berpesan kepada siapapun yang kalau suatu saat diri ini narif atau apapun, ya tolong tunjukkan video itu dan gak usah panggil ini Denis atau Koko lagi, langsung panggil aja si munafik biar Insyaallah malu, gak berani. Bukan nggak mau ya, nggak mungkin bilang nggak butuh rezeki mah, cuman ya rezeki nggak dari situ doang dan nggak ada layak-layaknya untuk nyampe apa lagi nyebut angka, diizinin ngaji gitu. Kalau Allah mau mati detik itu juga udah bisa. Sekarang malah diizinin oleh Allah, ditutupin hati orang-orang, dibulak-balikin jadi mau untuk ngajak ngaji kayak gini ya. Kalau kenalnya Denis yang dulu mah, Masya Allah, sama sekali. Masya Allah. Waduh, teman-teman, ini banyak hikmah dari obrolan kita nih, Masya Allah. Nah sekarang nih, misalnya sekarang nih ada teman-teman kita yang masih berada di lingkungan itu, atau juga mungkin sekarang masih main judi misalnya. Apa advice-nya dari dulu mantan yang paham mengenai judi gitu, bahwa ya nggak akan ada menangnya gitu ibaratnya. Ya istilah terlepas dari semua, nggak cuma judi sebetulnya. Kalau kehidupan kita yang sebelum hijrah, sebelum tobat, udah jadi kehidupan yang baik, udah jadi kehidupan yang Allah ridho, kenapa kita kepikiran pengen berhenti dan tobat? Kalau udah baik, karena akhirnya orang mau berhenti kan karena sadar. Nah itu satu. Kedua, kalau memang urusannya untuk judi, kesuksesan terbesar seorang penjudi adalah ketika ia bisa berhenti. Justru itu. Justru iya. Masya Allah. Pilihannya dua sih, pengen berhenti sekarang, atau Allah paksa berhenti. Meninggal. Dengan bangkrut, dengan meninggal, dengan apa ya. Jadi sedangkan kalau kita berhenti, nggak ada. Kita ketika berhenti setan nggak suka, tapi setan nggak mungkin ngejambak kita dari belakang, di sliding dari belakang, nggak bisa. Ya orang setan mendengerin MP3 di rumah juga kita nggak betah, tapi dia nggak bisa mencet tombol matiin sendiri. Lemah, nggak bisa apa. Jadi yuk pilihannya dua, antara berhenti sekarang atau Allah paksa berhenti. Tapi udah kalah banyak, demi Allah kalah banyaknya itu pertolongan. Daripada Allah izinin benang, tapi nggak dikasih penggugur dosa, lumayan itu DP dengan akhirnya KO dulu, habis dulu, stres dulu, lumayan lah daripada dibalasnya nanti di alam setelah kematian. Masya Allah. Jadi ketika dapat kalah justru sebenarnya kode kalau Allah juga nggak suka, beri nggak usah masuk sekalian gitu ya. Soalnya kemungkinan menangnya juga cuma sedikit, teman-teman semuanya juga ya. Mudah-mudahan ini jangan jadi pelajaran buat kita semuanya. Bahwa apa yang kita pikir bagus belum tentu bagus gitu ya. Cuma mungkin itu karena kehaluan kenapa orang ambil judi, kenapa? Karena itu ya, karena dipikir akan dapat uang instan atau gimana? Instan, cepet, sukanya yang tanpa capek-capek bisa dapat uang banyak ya itu doang kan. Terus ya pede sih. Apalagi memang kalau di sana udah tanpa efek obat-obatan. Yang salah bagian dari obat-obatan drugs itu kan ada yang bikin kita kayak euforia, pede banget. Jadi ya udah, padahal halusinasi. Tertipu. Ya mungkin teman-temannya banyak target yang ingin dicapai dengan cara mendapatkan uang secara instan, dan target itu mungkin keseringan buka sosmed bagi kehidupan orang lain sepertinya begitu indah, kita ingin mencapai di posisi itu dengan begitu instan dengan cara yang seperti itu ya. Ya alhamdulillah ternyata kita punya seseorang yang bisa live to tell ibaratnya ya. Jadi ibaratnya menceritakan apa yang ada di dalam, dan semoga akan menjadi hikmah teman-teman semuanya. Jika dirasa ini kira-kira bermanfaat, jangan sungkan untuk menyebarkan atau share lagi ke teman-teman yang lainnya. Dan tentunya juga sama Ko Denis gak cuma di sini, kita ibaratnya akan terus gali lagi manfaat dari kisah-kisah beliau sangat luar biasa. Semoga bisa menginspirasi. Terima kasih Ko untuk sesi ini. Semoga menjadi pemberat antum nih untuk amin. Mohon selalu doa dan nasihat. Amin.
Teman-teman terima kasih untuk menyaksikan Cerita Untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.